Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Reta. Saya dari kelompok 8 yang menjelaskan tentang Good Governance atau GCG, yang beranggotakan saya sendiri sebagai pemateri pertama dan Sri Permatasari sebagai pemateri kedua dan Fikriani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu A. Pengertian Good Governance atau GCG. Mulai populernya istilah kata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah asing Good Governance atau GCG tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika. Runtuhnya sistem komunis menjelang akhir abad ke-20 menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Di bawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan, yakni sebagai berikut. Cadbury Committee of United Kingdom 1992 yang mendefinisikan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengusaha perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepeninggi internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sukrisno Agus 2006 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentinggian lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses transparan atau penentu tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Jadi dalam bahasa sederhana, governance berarti proses pengembalian keputusan dan proses pelaksanaan atau implementasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa good governance berarti penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari semua pemangku kepentinggian, hukum dan aturan, transparansi, responsivitas, orientasi konsumsi, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Baiklah, materi kedua yang akan disampaikan oleh Sri Permatasari. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian B, prinsip Good Corporate Governance. Kai Hatu 2006 menyatakan bahwa perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Nasional atau BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam BUMN menjadi ganda terdepan dan contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya, terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01-MBU-2011 adalah: yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau ketekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Good Corporate Governance. Yang pertama, memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate governance, yaitu kerangka kerja yang mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan. Yang kedua, melindungi hak-hak pemegang saham serta memfasilitasinya. Yang ketiga, perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Yang keempat, terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, terbangunnya citra perusahaan yang baik di mata stakeholders, masyarakat, dan pihak luar perusahaan lainnya. Yang keenam, terhindarnya praktik-praktik KKN yang sangat merugikan perusahaan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.